Penduduk negeri Irak dikenal dengan karakter yang tidak mudah untuk dipimpin, berwatak keras, serta tidak mudah untuk tunduk. Karenanya, beberapa gubernur yang ditunjuk untuk memimpin wilayah ini tidak pernah bertahan lama. Mereka cepat meninggal dunia, yang beberapa di antaranya akibat penyakit misterius. Konon, itu karena doa masyarakat Irak yang dikenal tajam dan mudah terkabul. Kendati demikian, itu semua justru tidak terjadi pada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang memerintah dengan otoriter selama 20 tahun. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, atau juga dikenal dengan julukan As-Saffah, adalah seorang gubernur serta jenderal perang yang dikenal sangat kejam. Hisham bin Hisan mengatakan bahwa korban Hajjaj mencapai 120.000 jiwa. Sampai-sampai ketika ada dua orang bertemu di masa Hajjaj, keduanya saling bertanya, siapa yang mereka bunuh hari ini dan siapa yang mereka gantung hari ini. Di tangan Hajjaj bin Yusuf, Abdullah bin Az-Zubair wafat dengan sangat tragis, di mana jasadnya disalib tanpa kepala di samping Ka'bah. Selama 3 hari, jasad Abdullah bin Zubair berada di tiang salib, yang kemudian diturunkan atas permintaan Asma binti Abi Bakar, ibu dari Abdullah bin Zubair. Tidak hanya itu, Ka'bah juga mengalami kerusakan, yang tidak selang beberapa lama dibangun oleh Abdullah bin Zubair yang juga rusak akibat serangan Al-Husain bin Numair pada tahun 63 Hijriah. Yang tidak selang beberapa lama dibangun oleh Abdullah bin Zubair yang juga rusak akibat serangan Al-Husain bin Numair pada tahun 63 Hijriah. Meski Abdullah bin Zubair tidak bisa ditaklukkan, tetapi Ka'bah hancur akibat lemparan batu manjanik. Dan setelah 3 hari kejadian, Abdullah bin Zubair membangun kembali Ka'bah dengan mempertimbangkan keinginan Rasulullah. Pada tahun 73 Hijriah, setelah Abdul Malik bin Marwan berkuasa, ia mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf untuk menyerang kembali Abdullah bin Zubair di kota Mekah. Hajjaj mengepung Abdullah bin Zubair yang bertahan di Masjidil Haram. Dalam penyerangan itu, mereka melemparkan manjanik dari gunung Abi Qubais. Pada penyerangan Hajjaj, kiswah Ka'bah terbakar oleh panah api yang dilesatkan pada pasukan Abdullah bin Zubair. Beberapa bagian Ka'bah juga mengalami keruntuhan akibat batu manjanik yang dilemparkan. Saat Ka'bah terbakar, tampaklah awan dengan guntur menggelegar seolah tergiring dari arah Jeddah, yang kemudian diiringi hujan lebat saat awan itu melewati Ka'bah. Sempat pula petir menyambar manjanik Hajjaj hingga menewaskan 4 orang seketika. Setelah dilakukan pengepungan selama 6 bulan, akhirnya Abdullah bin Zubair tumbang bersama 240 pasukannya. Jasad Abdullah bin Zubair kemudian disalib tanpa kepala di samping Ka'bah pada Selasa 17 Jumadil Ula tahun 73 Hijriah. Jasad cucu Abu Bakar As-Siddiq ini pun diturunkan setelah ada permintaan dari ibunya, yaitu Asma binti Abi Bakar As-Siddiq kepada Abdul Malik bin Marwan. Setelah kejadian itu, Hajjaj diangkat sebagai gubernur tanah Hijaz, yang kemudian merombak bangunan Ka'bah. Saat itu, ia melihat telah terjadi perubahan pada Ka'bah yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair, berbeda dengan yang dibangun oleh orang Quraisy. Hajjaj menyampaikan itu kepada Abdul Malik bin Marwan, dan atas arahan khalifah, Ka'bah pun dirombak ulang oleh Hajjaj, dikembalikan seperti bangunan saat restorasi oleh kaum Quraisy. Ia membongkar pada sisi Hijr Ismail yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair dan menutup pintu sebelah barat. Setelah membangun ulang Ka'bah di tahun 73 Hijriah, pada tahun 75 Hijriah atau 964 Masehi, Hajjaj bin Yusuf dikirim oleh Abdul Malik ke negeri Irak untuk menjadi seorang gubernur.
Sejak Hajjaj memerintah Irak, seluruh penduduk Irak yang terkenal dengan golongan oposisinya bisa tunduk, dan situasi tersebut bertahan selama kurang lebih 2 dekade atau 20 tahun. Hajjaj juga dikenal sebagai gubernur yang kejam, mudah membunuh, dan telah memenjarakan puluhan ribu orang Irak hanya karena kesalahan yang tidak begitu berarti. Hal ini terbilang tidak wajar karena sebelumnya masyarakat dikenal berwatak keras, memiliki doa tajam, dan mudah untuk terkabul. Karenanya, sulit ada gubernur yang bisa bertahan lama di negeri Irak. Kalau tidak terbunuh, mereka mati karena penyakit yang sangat ganas, seperti yang dialami oleh Ziyad bin Sumayyah, gubernur Irak pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Konon, penduduk Irak memang mudah mendoakan buruk untuk pemimpin mereka yang tidak disukai. Sejak masa Sayyidina Umar sampai sepanjang sejarah dinasti Umayyah, rakyat Irak hampir selalu bermasalah dengan gubernur mereka. Namun demikian, lain ceritanya dengan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ia menjadi gubernur yang bertahan begitu lama di kawasan itu. Bahkan 20 tahun lamanya, ia menjabat gubernur di wilayah yang penuh pergolakan politik ini. Padahal hampir tidak ada rakyat Irak yang menyukainya. Selain menerapkan jurus politik yang keras dan penuh siaga, ternyata Hajjaj juga menerapkan jurus aneh yang tidak masuk akal jika dilihat dari sisi kalkulasi politik. Untuk membendung kerasnya tipikal rakyat Irak, Hajjaj menerapkan penjagaan, pengawalan dan hukuman begitu ketat serta keras. Ini merupakan langkah yang lazim, lumrah dan mujarab. Namun, ada satu langkah lagi yang tidak lazim tetapi mujarab yang digunakan oleh Hajjaj untuk membendung ketajaman doa dari orang-orang Irak. Setelah Hajjaj bin Yusuf datang ke negeri Irak, penduduk Irak dihinggapi rasa cemas serta takut. Mengingat Hajjaj memiliki latar belakang sebagai pemimpin yang keras dan zalim kepada rakyatnya. Korban keganasannya adalah sahabat Abdullah bin Zubair yang tidak hanya dibunuh, tetapi tubuhnya juga disalib tanpa kepala selama 3 hari. Konon, pada awal berkuasa di tanah Irak, Hajjaj bin Yusuf memerintahkan agar rakyatnya berkumpul di masjid. Hajjaj juga menyuruh masing-masing dari mereka membawa sebutir telur ayam. Perintah ini bagi orang-orang Irak bukanlah masalah prinsip, sehingga mereka memilih untuk mematuhi perintah ini. Kendati demikian, Hajjaj terlihat sangat serius dengan perintah ini dan tampak sangat penting. Hajjaj bin Yusuf memerintahkan agar telur yang mereka bawa dikumpulkan di teras depan masjid. Setelah semua telur terkumpul, tiba-tiba Hajjaj menggagalkan rencananya untuk memanfaatkan telur-telur itu. Ia memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Ia pun menyuruh mereka agar mengambil kembali telur masing-masing dan membawanya pulang. Tentu saja mereka mengambil sembarangan, bukan telur yang mereka bawa, yang dengan demikian telur itu telah saling tertukar dengan telur milik orang lain. Setelah itu, barulah Hajjaj dengan tanpa ragu memimpin rakyat Irak dengan perlakuan yang sangat keras. Karena Hajjaj tahu bahwa ketika masyarakat Irak mendoakan buruk terhadap dirinya, doa mereka sudah tumpul. Hajjaj tetap sehat dan bertahan dalam waktu yang lama, sampai 2 periode Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan putranya Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa Hajjaj di Irak, sangat banyak kezaliman yang dilakukan, dan sangat banyak pula doa dipanjatkan rakyat Irak agar Allah membinasakan penguasa zalim ini. Namun demikian, doa mereka nyaris tidak pernah terkabulkan. Konon, tumpulnya doa mereka itu karena hampir seluruh rakyat Irak telah memakan telur ayam yang bukan miliknya. Sebuah strategi jitu dalam membungkam oposisi dengan menumpulkan ketajaman doa mereka. Doa seseorang memang menjadi tumpul oleh makanan haram. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah bercerita mengenai seseorang yang menempuh perjalanan jauh,
yang rambutnya tidak rapi dan tubuhnya penuh debu. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil meminta, "Ya Tuhan, ya Tuhan." Sementara makanannya adalah haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Demikianlah sabda Rasulullah sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Muslim. Hajjaj bin Yusuf memimpin negeri Irak selama 20 tahun, sejak tahun 75 Hijriah di era Abdul Malik bin Marwan hingga meninggal pada tahun 95 Hijriah di era Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Hajjaj meninggal setelah terserang penyakit aneh. Perutnya dipenuhi dengan cacing yang menggerogoti isi perutnya. Seorang tabib memeriksanya dengan memasukkan sepotong daging yang diikat ke dalam perutnya. Setelah 1 jam, daging itu pun dikeluarkan dan ternyata penuh dengan cacing. Akibat sakitnya, Hajjaj terus merasa kedinginan hingga orang-orang sekitarnya menyalakan api di sisinya. Kondisi itu berlangsung sampai 15 hari sebelum ia meninggal dunia pada usia 55 tahun. Ia dimakamkan di kota yang ia dirikan bernama Al-Wasid, yang terletak di tengah-tengah antara kota Kufah dan kota Basra. Kematian Hajjaj disambut gembira banyak orang. Konon, Hasan al-Basri dan Umar bin Abdul Aziz melakukan sujud syukur atas kematian Hajjaj ini. Dikisahkan, seorang pria mendatangi istana Hajjaj dan meminta bertemu dengan Hajjaj. Penjaga di gerbang pintu Hajjaj menjelaskan bahwa Hajjaj telah meninggal. Beberapa saat, pria itu kembali lagi dan mengulangi permintaannya. Penjaga tetap menjawab bahwa Hajjaj telah meninggal. Pada hari berikutnya, ia datang lagi dan meminta bertemu dengan Hajjaj. Penjaga itu pun menghardiknya, "Apakah kamu tidak mengerti juga bahwa Hajjaj telah meninggal?" Pria itu pun berkata, "Saya sudah mengerti, tapi saya sangat senang mendengar beritanya."